Sebagian orang lahir langsung merasakan kasur yang empuk, langsung merasakan sejuknya AC di rumahnya, langsung merasakan pakaian yang lembut ya. Dia tumbuh besar di dalam rumah yang berkecukupan. Tapi ada sebagian yang lahir langsung susah. Lahir di rumah bidan yang dia pun tidak dapat melunasi biaya lahiran itu. Dibawa itu anak dibungkus dengan selimut mungkin yang kasar, yang mungkin sudah dipakai berulang kali. Tapi ada anak selimut yang dipakai baru, dan pakaian-pakaian yang hendak dipakai semuanya baru dan semuanya mahal. Tapi sebagian enggak. Kita dapat melihat dengan mata kita sendiri apa yang terjadi di muka bumi ini. Setelah anak-anak itu besar, kita juga melihat adanya perbedaan. Ada yang naik mobil mewah, ada yang sekolah diantar dan dijemput, supir yang mengantar, supir yang menjemput, bahkan dibukakan pintunya. Ada yang harus berjalan kaki, ada mungkin yang naik sepeda, yang kadang kala rantainya lepas ya, dia naik sepeda, dia perbaiki lagi. Apa sebenarnya yang kita lihat ini jemaah? Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Isra ayat 18 sampai 21. Allah mengatakan, man kana yuridul ajilah, barang siapa yang ambisinya adalah dunia, al-ajilah ini yang cepat, kenikmatan yang cepat itu di dunia. Kita kerja pagi sore dapat hasil langsung, kita jual barang dibeli sama orang langsung dapat keuntungan. Akhirat enggak. Berapa tahun kita bekerja dan kita tidak melihat hasilnya. Kita sholat zuhur, berapa kali kita sudah sholat zuhur? Emangnya yang pulang sholat zuhur pulang bawa fulus? Alhamdulillah. Musola apa namanya ini? Musola apa? Darus Sa'adah. Pulang dari Darus Sa'adah 100.000. Alhamdulillah. Tidak ada cuma. Bertahun-tahun sholat di sini antum nggak pernah dapat hasil. Ramadan kemarin sebulan kita puasa, sebulan kita sholat malam, berulang kali kita menghatamkan Al-Quran. Dapat sesuatu kita yang kita rasakan, yang bisa kita bagikan, yang kita bisa gunakan untuk membeli sesuatu? Enggak ada. Makanya dunia ini disebut al-ajilah, sesuatu yang segera. Barang siapa yang ambisinya adalah sesuatu yang segera, dunia ini, kata Allah, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Kita akan segerakan di dalam dunia ini balasan buat mereka apa yang mereka inginkan bagi yang kita maui. Makanya kadang-kadang kita ngelihat ada orang ambisinya dunia tapi tetap miskin. Jadi bukan berarti orang kaya itu ambisinya dunia, enggak. Boleh jadi ada orang miskin, tidak suki-suki, kepingin suki, cuma sampai mati tidak kaya. Orang yang ambisinya dunia, terakhir ya apa? Tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhur. Kemudian di akhirat nanti kami jadikan neraka jahanam tempat dia. Dia akan penuh kehinaan dan menyesal. Kenapa? Karena dia hanya menginginkan dunia. Semua pekerjaannya dihitung sama fulus, waktunya dihitung sama fulus. Makanya sampai ada istilah di barat itu apa? Time is money. Karena mereka cuma itu yang dicari. Yang dicari dunia, yang dicari fulus. Sehingga mereka tidak mau membuang-buang waktu mereka kecuali kalau ada manfaat duniawi. Makanya kayak duduk kajian ini, dapat apa untuk duduk kajian? Wis ngantuk, kesel. Nah,
Tapi kita duduk ya. Wa man aradal akhirah. Tapi barang siapa yang ambisinya adalah akhirat, dia cari akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha. Ingin akhirat dan dia berusaha, berupaya jalan menuju ke akhirat. Karena ada orang ambisinya akhirat, jalannya salah. Orang yang punya ambisi akhirat, jalannya harus benar. Maka Allah tetapkan berambisi akhirat dan dia berupaya di jalan yang sudah Allah tetapkan, wa huwa mu'min, dengan catatan dia orang beriman. Karena kalau kita ngelihat orang tidak beriman berbuat baik, Ustaz, dia berbuat baik loh Ustaz. Kadangkala ada orang non muslim itu di bulan Dzulhijjah kurban loh jemaah. Ada yang kurban sapi, kurban apa? Tanya, kenapa Bapak kurban? Seneng saja saya. Tidak ada iman. Tapi kalau dia beriman, faulaika kana sa'yuhum masyhur. Maka orang-orang yang ambisinya akhirat dan jalannya benar, dia beriman, maka Allah akan beri ganjaran yang banyak atas amalan mereka yang sedikit. Jamaah, apa sih yang kita kerjakan dalam hidup ini jamaah? Kalau bicara sholat yang 5 waktu itu berapa menit? Bandingkan ya, antum bekerja cari dunia itu 8 jam biasanya orang. Cari akhirat kita berapa jam? Nggak banyak. Tapi ternyata kita melihat saudara-saudara kita yang muslim tidak sholat. Dia kuat, sabar, tabah, bekerja di pinggir jalan. Kadang-kadang ngaspal jalan dia jamaah. Panas. Sholat di musola ada AC-nya, tidak sholat. Kenapa sih? Sesuatu yang ringan jadi berat. Ambisi lagi. Orang kalau ambisinya akhirat, gunung dia daki. Nanti kurban nih, antum lihat orang-orang yang ambisinya akhirat, dia akan berusaha mengorbankan yang terindah yang dia miliki. Kita kalau korban cari yang paling mana, yang paling murah, bagus, gemuk, murah. Kabeh kayak ngono jamaah. Kita kepingin seperti. Tapi orang yang subhanallah, yang ingin yang terbaik, dia akan tanya, mana yang paling bagus di sini? Dia bertanya, mana yang paling bagus di sini? Jangan tanya mana yang paling mahal. Tapi ada iklan di Saudi itu jamaah. Kami yang paling bagus, karena kami yang paling mahal. Jadi antum nggak apa-apa tanya mana yang paling mahal di sini. Karena nilai atau pahala Allah berikan sesuai dengan pengorbanan antum. Nggak sama orang yang mengorbankan sesuatu yang biasa-biasa dengan orang yang mengorbankan sesuatu yang spesial. Nabi Ibrahim mengorbankan apa? Anak satu-satunya waktu itu. Nabi Ismail dikorbankan sudah. Padahal nunggu Nabi Ibrahim nunggu anak itu 86 tahun ya. Bisa bayangin ya? Nunggu 86 tahun dan Allah tidak suruh korbankan ketika bayi, enggak. Ketika Nabi Ismail sudah remaja. Jadi orang tua itu ngelihat anaknya semakin pintar ya, anaknya semakin berbakti, semakin cinta, korbankan anakmu. Ya Allah, ya Allah. Maka barang siapa yang ambisinya akhirat, Allah akan berikan kemudahan dalam kehidupan ini untuk menuju kepada apa yang dia inginkan. Dan Allah akan berikan balasan yang berlipat ganda. Beramal sedikit-sedikit jemaah. Wallahi sedikit. Kalau antum lihat amalan kita itu nggak banyak. Perbandingan kita bekerja untuk akhirat dengan cari dunia, kayaknya lebih banyak untuk cari dunia. Lalu Allah katakan, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Semua kita kasih, kata Allah. Orang yang ambisinya dunia, kita kasih dunia. Orang yang ambisinya akhirat, kita kasih dunia juga. Makanya kita lihat Nabi Sulaiman, Masya Allah, Allah jadikan kekayaan buat beliau, bahkan kerajaan yang tidak akan ada yang menyaingi setelah beliau. Fir'aun, Allah kasih juga. Supaya kita tahu bahwa nilai dunia ini kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah bagi-bagikan kepada semuanya.
Jadi jangan berpikir antum kalau saya semakin soleh berarti saya semakin kaya. Enggak jemaah. Kadangkala yang di soft pertama itu malah fulusnya sedikit. Yang fulusnya banyak di soft mana? Masbuki terakhir gitu. Artinya kita melihat ternyata tidak selalu orang yang soleh itu Allah berikan dunia, tapi Allah bagikan. Makanya jangan sampai dunia itu menjadi ukuran. Karena Allah sebutkan yang beriman aku kasih, yang kafir aku kasih, kata Allah. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Pemberian Allah itu nggak ada yang larang, nggak ada yang bisa ngelarang. Makanya jangan pernah protes dengan pemberian Allah. Kenapa sih Allah? Iki tonggo dak pernah anak masjid, ya Allah. Montore anyar meneng. Anak masjid terus dak ganti-ganti terus. Mungkin sebagian berpikir kan, kenapa? Enggak. Jangan pernah kita protes karena Allah memang membagi dunia kepada semuanya. Sampai dalam sebuah hadis dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wasallam, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah membagikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Seperti yang ayat tadi kita baca. Wala yu'til iman illa man yuhibbu. Tapi Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi semakin banyak harta antum, jangan merasa Allah cinta. Enggak. Ada yang lebih buruk dari antum, lebih kaya dari antum. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat yang kita baca ini, unzur, kita disuruh merenungkan, kita disuruh melihat, kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Bagaimana kami memberikan kelebihan kepada sebagian mereka lebih daripada yang lain. Itu Allah yang bikin jemaah. Kayak di rumah ini kita lihat ada yang rumahnya besar, ada yang rumahnya biasa, ada yang rumahnya mungkin kecil, macam-macam. Kalian lihat. Ternyata Allah membuat adanya perbedaan di antara manusia dalam urusan dunia ini. Allah mengatakan walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Di akhirat itu derajatnya lebih besar, karunia Allah juga lebih besar. Tapi pertanyaannya sekarang, apa sikap kita kalau melihat orang lain lebih dari kita? Apa jemaah? Sebagian kita kepingin, kok iso ya, Masya Allah. Sebagian kita hasud, iri. Kalau lihat kawannya naik motor baru, mudah-mudahan tabrakan. Mungkin ada orang yang iri jemaah. Kalau enggak mudah-mudahan hilang, mudah-mudahan apa? Banyaklah. Istrinya Imran, ini sikap yang benar ya. Kalau kita melihat ada orang lebih dari kita, lebih itu bisa jadi dalam urusan dunia atau lebih dalam urusan akhirat. Urusan dunia ngelihat fulan, Masya Allah, fulan wis hafal 20 juz, padahal umurnya sama anak. Anak baru juz amma. Itu kelebihan. Kita ngeliat fulan, Masya Allah, fulan iso jadi imam ya. Aku kok gak bisa. Dengar fulan, alhamdulillah, fulan insya Allah tahun 1444 ini mau berangkat haji. Loh, oleh duit itu kondi deh. Kita kadang-kadang lihat dapat fulus dari mana nih bisa berangkat haji. Enggak, kita melihat ketika orang lain dikasih kelebihan dalam urusan akhirat, apa sikap kita? Begitu pun dalam urusan dunia. Kata Allah, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Kalian jangan hasud, kalian jangan mengharap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, yang Allah muliakan orang itu daripada orang lainnya. Jangan. Terus minta sama Allah. Yang ngasih mereka siapa? Allah. Kan Allah sudah sebutkan tadi,
Pemberian Allah itu nggak ada yang bisa melarang. Jadi engkau jangan pernah protes, kenapa fulan dikasih ini aku enggak. Engkau minta sama Allah, kenapa engkau enggak minta? Was'alullaha min fadlih, mintalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal minta. Tapi kalau antum berpikir dunia ini milik fulan, maka antum berpikir bagaimana aku memiliki yang dimiliki fulan. Ya Allah jamaah, Allah itu Rabbus samawati wal ard. Makanya istrinya Imran, kembali kepada istrinya Imran, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, istrinya Imran ini sudah tua, dia nggak bisa punya anak, dia mandul. Dia ngeliat burung lagi ngasih makan anaknya, burung lagi ngasih makan anaknya, langsung dia doa, ya Allah, kepingin anak, ya Allah, anak minta ya Allah kasih rezeki anak. Dia ngeliat burung nih ya, Allah berikan kemuliaan kepada burung aja, Allah kasih anak. Dia langsung minta sama Allah. Subhanallah, suaminya menghubungi hamil jamaah. Nama istrinya Imran itu kalau nggak salah Hana binti Fadoga, hamil. Taib. Ketika antum melihat orang diberi kelebihan dunia dan antum minta, untuk apa antum minta? Karena ketahuilah dunia ini tempatnya bala. Boleh jadi yang antum minta jadi bala buat antum. Apalagi yang namanya harta. Harta itu ada efek sampingnya. Apa efek sampingnya harta jemaah? Sombong, kikir, kemudian harta itu menimbulkan keributan. Antum lihat ya, dua orang syirkah, partner, yang mulai dari nol, mulai dari nggak punya, ya biasanya solid jemaah. Kapan dia pisah? Ketika banyak hartanya. Loh kok iso ya? Dulu udah ada hartanya, ya Allah, sholat bareng, masya Allah, kadang kala masbuh dua-dua bareng, fadhah gitu kan. Dia ketika ndak ada fulusnya itu semangat jamaah. Harta itu membuat subhanallah. Ketika miskin kita bisa bersatu, kita bisa berkumpul. Ketika Allah berikan kekayaan, kita bisa ribut. Itu efek samping harta. Oleh karena itu Nabi SAW ketika beliau ngomong sama para sahabatnya, kaifa antum idza futihat alaikum faris war rum, bagaimana sikap kalian ketika dibentangkan buat kalian ditaklukkan Persia dan Romawi. Itu kejadian akhirnya terjadi di masanya Umar bin Khattab. Apa kata Abdurrahman bin Auf, seorang konglomerat sahabat ya, dia mengatakan, nakunu kama qala Allah, kami akan menjadi orang-orang seperti yang Allah firmankan. Idealnya kayak gitu. Tapi Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam dampak buruk dari harta ini. Beliau mengatakan, awa ghaira dzalik, atau mungkin sikap kalian nggak seperti itu. Tatanafasun, kalian akan bersaing. Itu poin pertama. Kalau ada harta lebih, kemarin miskin tidak bersaing. Kemarin miskin masya Allah ya sama-sama buka toko bareng ya, belanja bareng, semuanya bareng. Tapi ketika Allah kasih harta lebih, tatanafasun, yang ada perasaan kepingin lebih. Itu terjadi sehingga akan mendorong dia bersaing. Tsumma tatahasadun, persaingan itu mengantarkan kepada iri. Karena kalau antum bersaing lalu dia lebih bagus dari antum, iri. Ya Allah, dia lebih rame dari antum, iri. Itu yang kedua. Yang ketiga, tsumma tatadabarun, la nyopo akhirnya. Yang ketiga, tidak akan bertegur sapa. Masya Allah.
Anak ingat, anak punya adik cerita, dia curhat, "Bang, kenapa ya anak punya tetangga sekarang nggak nyapa?" kata dia. "Loh, kenapa?" kata dia. Ternyata setelah berapa lama nyapa lagi, jangan. Loh, Masya Allah. Ternyata anak punya adik itu suaminya beli motor baru. Itu nggak bertegur sapa tetangganya. Ketika suami perempuan ini bisa beli motor yang sama, datang, "Assalamualaikum." "Wah, kok nyopo sekarang?" gitu ya. Oh, ternyata tadi penyakitnya harta tadi, mengantarkan kepada bersaing, hasad, tidak bertegur sapa, tsumma tatabaghadun, kemudian kalian akan saling bermusuhan. Itu dampak negatif dari harta. Makanya ketika antum minta harta, minta sesuatu nikmat dunia, niatkan untuk akhirat tetap. Itu istrinya Imran, ketika tahu-tahu dia hamil, dia berdoa setelah melihat burung memberikan makan kepada anak-anaknya. Dia memohon kepada Allah dan Allah berikan anak kepada dia. Lalu dia berkata, "Rabbi inni nazartu ma fi batni muharraran." Aku bernazar, ya Allah, anakku ini aku akan jadikan pelayan di Masjidil Aqsa. Bayangin, jemaah. Jadi antum ketika punya anak atau kepingin punya anak, tujuan antum apa? Ini ibu langsung mengatakan ke nazar, ya Allah. Dia bernazar anaknya jadi pelayan, lepas tangan. Ibunya merasa tidak memiliki. Makanya ketika lahir langsung dirawat oleh siapa? Nabi Zakaria. Sudah, karena dia bernazar. Maka tolong ketika antum minta dunia, niatkan buat akhirat. Ketika antum kepingin mobil, kenapa antum pengen mobil? Ya Allah, CAPE mobilnya, kepingin. Kalau sekedar untuk bergaya, maka efek samping buruknya akan datang kepada antum. Orang itu kemauannya tidak ada batasnya, insyaallah. Maka niatkan buat akhirat. Baik, selesai itu. Lahir akhirnya Maryam. Ketika lahir tidak sesuai dengan yang diinginkan, ya. Harapan ibunya ketika dia bernazar itu anaknya laki. Ketika lahir perempuan ternyata. Qalat Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, ternyata perempuan yang aku lahirkan, ya Allah. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu dengan apa yang dilahirkan. Dan walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki nggak sama dengan perempuan. Urusan untuk berkhidmat di masjid, ya, tentunya laki-laki lebih bebas. Perempuan ada masa datang bulannya, ada hal-hal yang, tapi ya sudah, bernazar, dirawat oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria setiap masuk ke kamarnya, ke mihrabnya Maryam ini, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Nabi Zakaria setiap masuk ke tempatnya Maryam, pas musim panas ada buah-buahan musim dingin, pas musim dingin ada buah-buahan musim panas. Nabi Zakaria, bukan dia yang bawa. Maka dia bertanya, qala ya Maryam, anna laki hadha? Maryam, kok bisa ada di tempatmu? Kok bisa? Dari mana engkau mendapatkannya? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kata Maryam, itu dari Allah. Subhanallah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Bagaimana sikap sekarang Nabi Zakaria melihat Maryam dapat penghususan dari Allah Azza wa Jalla, dikasih nikmat sama Allah, dia Nabi. Apa yang terjadi sama Nabi Zakaria? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Saat itu Nabi Zakaria langsung doa. Dia doa, ini Allah bisa kasih, aku meminta sama engkau ya Allah. Aku minta Allah berikan kepada aku karunia dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, anak keturunan yang thayyibah, yang soleh, yang baik.
Engkau maha mendengar doa ya Allah. Allah kabulkan doanya. Jadi ketika antum melihat orang lain lebih dari antum, apa tugas kita? Minta sama Allah. Minta, doakan supaya Allah berkahin orang yang dapat nikmat itu. Antum nggak perlu meminta nikmat itu pindah ke antum, nggak perlu. Allah punya lebih banyak dari itu. Maka semoga dengan seperti itu kita lebih bersyukur kepada Allah SWT. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena Anda lihat sebagian sudah merah matanya, sudah ngantuk. Mungkin lapar sama ngantuk Anda lihat jemaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.